Korang yang kaki-kaki travel, nak try travel overseas, diorang punya nilai mata wang makin merendah compare dengan Malaysia. KLIA Kuala Lumpur salah satu bandara terbesar di dunia makan. RM10 Malaysia ini, jika di Malaysia kita bisa makan apa dan Seriously, kapan lagi dapat rate bagus gini? Gua juga Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya Sari doakan dipermudahkan segala urusannya ya. Oke teman-teman, nah seperti yang kalian tahu mungkin ya, ada beberapa nilai mata uang ringgit itu naik ya. Kalau dulu yang paling tinggi ya, yang Sari tukar itu 1 ringgit paling tinggi itu Rp3.400. Tapi sekarang sudah mencapai 1 ringgit 3.600. Wow, nanti mungkin boleh juga sampai 3.600 lebih atau sampai 3.700 rupiah ya per 1 ringgitnya. Wow, banyak itu kalau ditukar ya ke rupiah, boleh sampai jutawan ya. Oke, akan lihat beberapa videonya dan nanti kita akan reaksikan salah satu. Ini ada tajuknya, kenapa Indonesia selalu kalah di mata uang. Menarik ya, kita akan dengarkan supaya berbagi informasi, mana tahu ada yang belum tahu gitu ya. Oke, so mari kita tonton video ini. Cium. Korang yang kaki-kaki travel, nak try travel overseas, sekarang ni 4 negara ni, diorang punya currency diorang punya nilai mata wang makin merendah compare dengan Malaysia. Maknanya makin murah lah. Bukannya aku nak cakap kau pergi Jepun kau boleh makan nasi RM5. Tidak. Tapi compare dengan beberapa tahun yang lalu, harga dekat Jepun sekarang lebih murah. Begitu juga dengan 3 negara ni. So daripada graf yang korang nampak ni, korang boleh nampak nilai diorang tengah jatuh. Nampak ni 100 yen sekarang bawah RM3 tau. Gila lah. Dulu waktu aku pergi Jepun tahun lepas RM3.20. Aku pergi Jepun beberapa tahun lepas RM4. Sekarang ni bawah RM3 guys. Wow. Memang rare. And even nilai mata wang tempat lain, rupiah, Thailand. Sebab itulah ramai gila rakyat Malaysia pergi Thailand sejak kebelakangan ni. Sebab nilai diorang tengah jatuh. Kalau korang rasa nak travel, boleh kot pergi Thailand, pergi Hat Yai, nak pergi Jepun pun boleh, Korea pun boleh. So itu saja guys. Kalau korang suka video pasal info-info terkini, isu-isu semasa, bolehlah tekan butang follow. Mari kita bandingkan uang RM10 Malaysia ini, jika di Malaysia kita bisa makan apa dan jika di Indonesia kita bisa makan apa. Yuk kita bahas. RM10 Malaysia, di sini kita bisa makan 1 porsi ayam penyet plus 1 porsi teh OS. Jika RM10 Malaysia ini kita konversikan jadi rupiah dalam kurs saat ini, mas kita dapat Rp36.000. Mal kita bisa dapat 2 porsi ayam penyet plus 1 porsi teh manis. Jadi sekarang tahu kan kenapa banyak orang Indonesia mau kerja di Malaysia sampai rela menjadi PMI ilegal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, saat ini saya sedang berada di Bandara KLIA Kuala Lumpur, salah satu bandara terbesar di dunia bahkan ya. Di bandara ini saya sebenarnya mau menuju perjalanan ke Rusia. Dan mau transit lah mungkin. Bahwa di Rusia tidak bisa kita gunakan credit card. Dan euro pun ternyata terbatas. Jadi pilihannya adalah tukar dolar yang kemudian nanti akan dikonversi ke rubel. Itu tentu karena konsekuensi perang. Tapi problemnya adalah saya belum punya dolar ya, dan saya membawa tidak sempat menukar dolar di Indonesia dan masih membawa rupiah dan menukar rupiah di Malaysia, money changer di bandara KLIA. Dan ternyata kejadiannya adalah nilai tukarnya terlalu tinggi ya. Untuk 1
dolar itu konversinya menjadi 21.000. Wow. Bayangkan ada selisih mungkin sampai 5.000. Dan itu yang harus kita perhatikan. Jadi rekan-rekan perhatikan, jangan pernah melakukan penukaran uang di bandara, apalagi bandara sebesar seperti KLIA. Sediakan uang dan lebih bagus tukar di negara asal kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Bentar, jangan di skip dulu. Gue baca komenan dulu nih. Komenan yang kayak gini bunyinya. Abang, kalau 5.000 ringgit Malaysia ditukar ke rupiah berapa ya? Siap, langsung aja nih, gak usah berlama-lama lagi. Sekalian aja ya, gua gas. Cek mata uang ringgit Malaysia, gas. Cek mata uang. Mata uang ringgit Malaysia. ringgit abang ini Ini ya. nih, pecahan 50 ringgit Malaysia. Ajib kan? Ada corak mengkilo-kilonya tuh di bagian sisi. Sebelum gua tukar ini mata uang, gua pengen tahu dulu nih, banyak yang komen sama yang nge-like video ini. Kalau banyak langsung aja nih gua gasin tukar mata uang Malaysianya. Tapi sebelum gua tukar, gua pengen tahu dulu nih, harga ringgit Malaysia untuk sekarang berapa? Dan setelah gua lihat-lihat di internet, harga ringgit Malaysia ke rupiah Indonesia untuk harga saat ini berkisar di angka 3.500-an. Ajib juga ya harga ringgit Malaysia. Berarti kalau 5.000 ringgit Malaysia seharga dengan 17.700-an. Ajib. Gas, langsung aja nih gua gas cek lampu ya, karena lampu wajib nyala. Kalau matikan, berabe gas. Cek mata uang. Ajib nih, langsung muncul warna hijau saat gua kenain cahaya sinar ultraviolet. Ada gambar corak bergaris pada bagian tengah dan pada bagian sisinya yang menyala. Dan ini di bagian belakangnya ada angka 50 yang berwarna-warna. Ajib kan? Kira-kira habis mata uang ringgit Malaysia, mata uang negara mana lagi harus gua cek mata uangnya? Cus komennya, komen yang banyak. Nah, ini tadi mengenai mata uang ringgit ya, sekarang tengah naik berbanding daripada mata uang negara lainnya, terutamanya Indonesia. Setahu Sari, banyak YouTuber membahas itu kalau Indonesia sekarang ini tengah jatuh kita uang ya, sampai $1 di angka 16.000. Wow, mengkhawatirkan ya. Itu hari Sari tahu $1 13.000, 12.000, 13.000, sekarang 16.000. Dan tadi Bapak itu juga jika dia menukarkan kalau di KLIA di Malaysia itu sampai $1 21.000. Wow. Mengerikan ya, 21.000. Tapi yang Sari lihat lah kalau tukaran biasa itu sekitar 16.000 aja $1-nya, tapi itu pun cukup tinggi juga. Nah, salah satu keuntungan mata uang negara tersebut itu tinggi itu adalah salah satunya teman-teman Malaysia itu boleh lah ya kan jalan-jalan ke luar negara yang mata uang mereka itu sekarang tengah turun. Jadi kalau kita tukar macam ringgit ke rupiah, ringgit ke mata uang asing lainnya yang tengah menurun itu boleh dapat lebih lagi banyak. Jadi bolehlah jalan-jalan ke sana kan. Dan satu untungnya untuk teman-teman TKI yang ada di Malaysia ini, kalau sampai dapat gaji itu mereka akan tukarkan ke rupiah Indonesia dan nilainya itu banyak ya, gitu teman-teman. Mantap sekali. Bolehlah kalian jalan-jalan nanti ke negara-negara mana yang kalian ingin jalan. Boleh komen ya. Nah, akan kita lanjutkan lagi. Ini salah satu alasannya, dia akan menguliknya kenapa mata Indonesia kita, maksudnya kita, negara saya Indonesia itu selalu kalah. Oke, seperti apa? Penasaran? So, mari kita tonton video ini. Cium. Hari ini ringgit sudah mencapai di angka 3.600 rupiah, jumlah yang sangat besar. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah gajian atau masih banyak tabungan ringgit, segera kirim ke Indonesia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kan? Jadi buat teman-teman PMI di Malaysia, dengan kenaikan ringgit ini kalian senang apa enggak? Kalau saya sih jujur ada senangnya, tapi juga ada sedihnya. Kalau kalian gimana? Coba dong komen di bawah. 3.600 ya. Jadi hari ini tuh rate-nya udah nyampe 3.600. Gila kan? Tingginya. Lumayan banget tuh buat kalian yang udah gajian atau masih punya tabungan yang ngepark di sini. Mending cepetan deh kirim ke Indonesia sekarang. Seriously, kapan lagi dapat rate bagus gini? Gue juga mau nanya nih, kalian pada happy nggak sih dengan naiknya kurs ini? Jujur aja ya, gue tuh mixed feelings gitu. Seneng sih, soalnya kirim duit jadi lebih banyak, tapi di sisi lain ada sedihnya juga, gak tahu kenapa. Kalau kalian gimana? Yuk komen di bawah ya. Share dong perasaan kalian soal kenaikan ini. Nah, ngomongin soal kurs nih, pasti ada yang bertanya-tanya kenapa sih rupiah itu sering banget lebih lemah ketimbang ringgit. Well, ada beberapa faktor yang bikin mata uang kita ini agak struggling dibandingin mata uang tetangga. Pertama,
inflasi di Indonesia yang kadang-kadang lebih tinggi dibandingin Malaysia. Inflasi ini kan bikin daya beli kita turun. Otomatis nilai rupiah juga kena dampaknya. Sementara itu, Malaysia lebih stabil inflasinya, jadi ringgit lebih kuat. Kedua, ekonomi Indonesia tuh masih banyak bergantung sama impor, terutama barang-barang yang punya nilai tinggi kayak teknologi dan bahan baku industri. Ini bikin permintaan dolar lebih tinggi dan akhirnya rupiah jadi lemah. Sedangkan Malaysia, mereka lebih banyak ekspor produk-produk mereka. Jadi mereka lebih kuat dalam perdagangan internasional. Terus, ada juga masalah stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Kalau ada isu-isu politik atau kebijakan yang nggak pasti di Indonesia, investor jadi ragu-ragu masukin duit ke sini, bikin nilai rupiah jatuh. Di sisi lain, Malaysia, meskipun juga ada tantangan politik, kebijakannya lebih predictable, jadi ringgit lebih stabil. Faktor lain yang perlu diperhatiin juga adalah likuiditas pasar. Pasar keuangan di Malaysia relatif lebih liquid dibandingkan Indonesia. Artinya lebih banyak transaksi yang terjadi di sana. Likuiditas ini penting karena bisa mempengaruhi volatilitas mata uang. Dengan pasar yang lebih liquid, ringgit cenderung lebih stabil. Sementara rupiah bisa lebih bergejolak karena pasar yang lebih kecil dan kadang kurang liquid. Selain itu, jangan lupakan juga soal diversifikasi ekonomi. Malaysia punya perekonomian yang cukup terdiversifikasi dengan kontribusi besar dari sektor minyak dan gas, elektronik, dan perkebunan. Diversifikasi ini membuat Malaysia lebih tahan terhadap guncangan di satu sektor tertentu. Indonesia, meskipun ekonominya juga besar dan berkembang, masih menghadapi tantangan dalam mendiversifikasi. Misalnya, kita masih sangat bergantung pada komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit, yang harganya bisa sangat fluktuatif di pasar internasional. Ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah secara signifikan. Tapi kalau kita ngomongin solusi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat rupiah agar bisa lebih kompetitif dibandingkan ringgit. Salah satu langkah penting adalah mendorong reformasi struktural di dalam negeri. Misalnya, meningkatkan efisiensi birokrasi, memperbaiki infrastruktur, dan memperkuat sektor-sektor yang punya potensi besar untuk ekspor. Dengan begitu, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Pemerintah juga perlu fokus pada stabilitas makroekonomi, seperti menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, serta memastikan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Stabilitas makroekonomi ini penting banget untuk menarik investasi asing, yang pada gilirannya bisa memperkuat nilai tukar rupiah. Selain itu, diversifikasi ekspor juga harus jadi prioritas. Saat ini, Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah, yang harganya bisa sangat fluktuatif. Kalau harga komoditas turun, otomatis pendapatan dari ekspor juga menurun, dan ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah. Sebaliknya, Malaysia udah lebih maju dalam hal ini, dengan produk-produk manufaktur dan teknologi yang berkontribusi besar pada ekspor mereka. Kalau Indonesia bisa memperluas portofolio ekspornya ke produk-produk bernilai tambah yang lebih tinggi, kita juga bisa mengurangi risiko terhadap fluktuasi harga komoditas dan memperkuat rupiah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga nggak kalah penting. Dengan SDM yang lebih terampil dan berpendidikan, Indonesia bisa meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di tingkat global. Ini nggak cuma akan berdampak pada ekonomi secara umum, tapi juga bisa meningkatkan kepercayaan investor asing untuk masuk ke Indonesia, yang pada akhirnya akan memperkuat nilai rupiah. Jadi intinya kelemahan rupiah ini bukan cuma soal kurs aja, tapi juga banyak faktor lain yang ikut main, mulai dari ekonomi, inflasi, sampai stabilitas politik. Makanya buat kita yang sering kirim duit atau punya tabungan di Indonesia, ngerti kondisi ini penting banget biar bisa ngatur keuangan dengan lebih baik. Kalau ditarik kesimpulan, kelemahan rupiah dibandingkan ringgit ini adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor ekonomi, politik, dan sentimen pasar. Setiap faktor punya peranannya masing-masing dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai orang yang mungkin sering bertransaksi atau berinvestasi di Indonesia, penting banget buat kita aware dengan kondisi-kondisi ini. Gimanapun, kondisi ini bisa berubah-ubah. Tapi kalau kita paham apa yang mempengaruhinya, kita bisa lebih siap dan bijak dalam mengatur keuangan kita. Dan yang terpenting, sambil kita nunggu perubahan-perubahan ini terjadi, penting buat kita semua untuk tetap bijak dalam mengatur keuangan. Memahami dinamika yang mempengaruhi nilai tukar
bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dan tentunya lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Oke teman-teman, nah tadi sudah diulasnya ya, ternyata kenapa membuat mata uang sebuah negara itu turun adalah ditengok daripada kestabilan ekonomi, kestabilan politiknya juga. Kalau politiknya itu agak naik turun, huru hara sedikit, itu juga berpengaruh ke nilai mata uang negara tersebut. Nah, seperti itu. Dan tadi dikatakannya juga kalau Indonesia itu kebanyakan kita import. Kalau Malaysia juga kebanyakan mereka ekspor keluar negara. Nah, itu tadi sudah dijelaskan beberapa faktornya ya teman-teman. Satu keuntungan besar lah buat teman-teman Malaysia, mana tahu mau keluar negara ke tempat-tempat mata uang negara lain itu yang rendah, bolehlah puas-puas jalan kan, karena nilai mata uang ringgit itu naik, jadilah boleh tukar banyak nanti. Tapi sedangkan kalau macam contohnya orang Indonesia mau melancong ke Malaysia yang nilai mata uang mereka itu lagi naik-naiknya, nah di situ agak pening sedikit ya, karena kita uang rendah kita tukarkan ke uang ringgit yang lagi naik pula, sedikit saja dapatnya. Gitu ya teman-teman. Oke, so segini aja video kali ini. Kalau kalian ada pandangan lain, kalian boleh komen. Terima kasih. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.